Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam inti penyuluhan mengenai tinea capitis, aku dan rekan-rekanku, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, izin memperkenalkan diri. Dari aku yang pertama, yaitu perkenalkan, aku Diti Ananda Sapira dengan NPM 20180111048. Di sini aku ditemani oleh kedua rekan aku, yang pertama yaitu Fiona dan juga Rahmi. Mungkin untuk Fiona bisa lebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih Tia atas kesempatannya. Halo semua, selamat pagi teman-teman semua. Kenalin, nama aku Fauliviana Wesandayani dengan NPM 20180811054. Aku dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter Universitas Lampung. Terima kasih, mungkin teman lainnya bisa untuk perkenalan. Baik, perkenalkan nama aku Rahmi Zuraida dengan NPM 20180111090 dari Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Terima kasih. Baik, semuanya terima kasih untuk Rahmi dan juga untuk Fiona yang sudah memperkenalkan diri. Baik, sebelum masuk ke dalam inti mengenai tinea capitis, mungkin di sini sebagian yang masih belum tahu apa sih tinea capitis itu. Mungkin ada yang sudah tahu mengenai tinea capitis, tapi mungkin yang sudah tahu ini tidak tahu gimana sih cara pencegahannya ataupun cara mengobatinya. Maka dari itu aku, Rahmi dan juga Fiona memberikan penyuluhan mengenai tinea capitis. Nanti ke depannya, kalaupun ada nauzubillah zalik ya, ada bertemu seperti penyakit kulit tinea capitis, tahu nih gimana sih cara ngobatinnya ataupun gimana sih cara pencegahan agar tidak terkena tinea capitis. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya serahkan kepada rekan saya Fiona untuk memberikan penyuluhan. Oke, baik. Terima kasih Tia atas kesempatannya. Mungkin bisa next slide dulu ya. Oke, baik. Yang pertama itu kita itu harus tahu kan apa sih itu tinea capitis. Nah, mungkin kalian kan sering dengar ya orang-orang itu bilang rambut itu adalah mahkota kita. Nah, pastinya kita kan bakal berusaha nih buat menjaga mahkota kita ini. Tapi pasti bakal ada aja masalah kesehatan di rambut atau kulit kepala kita yang kita dapatkan. Salah satunya itu kayak ketombe. Mungkin banyak nih kan beberapa orang yang ngomong, itu kan cuman masalah sepele doang. Tapi siapa sangka kalau masalah tersebut tuh biasanya malah bisa mengganggu kepercayaan diri kita. Apalagi kalau misalnya nih kita make baju warna hitam, pasti bakal kelihatan banget kan ketombenya itu. Nah, kalau membahas tentang ketombe, ternyata itu ada penyakit lain nih yang berkaitan dengan kulit kepala. Sesuai judul kita pada hari ini, kita itu akan membahas penyakit yang namanya tinea capitis. Nah, apa itu tinea capitis? Jadi, tinea capitis itu adalah infeksi jamur di kulit kepala yang bisa menyebabkan kulit kepala kita itu jadi kayak bersisik, terus mengalami kerontokan, bahkan kerontokannya itu bisa sampai menjadi kebotakan. Nah, kalau misalnya ditanya sama atau enggak antara ketombe dan tinea capitis, nah jawabannya itu beda. Jadi untuk ketombe sendiri itu kan akibat dari adanya peradangan kulit yang nantinya itu mengakibatkan pengelupasan kulit sehingga akan tampak seperti lembaran berwarna putih. Nah, sedangkan pada tinea capitis ini disebabkan pada jamur yang menempel pada permukaan kulit. Nah, lalu dia nanti akan memakan keratin. Nah, keratin itu seperti protein pada rambut kita. Nah, dari memakan keratin itu nantinya akan terlihat nih menjadi seperti bentuk sisik-sisik itu. Nah, selanjutnya juga kalau dilihat dari bentuknya ketombe dan tinea capitis itu juga udah berbeda. Kalau ketombe itu biasanya kita itu terlihat tersebar di area kepala, sedangkan kalau sisik-sisik dari jamur tinea capitis ini biasanya itu hanya satu tempat saja seperti yang digambar ini. Misalnya jadi ada satu area bulat gitu di kepala, jadi cuma di situ aja gitu. Terus kemudian di sini juga kasus ini sering terjadi pada
usia anak-anak, yaitu 3 sampai 14 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya untuk orang dewasa bisa mendapatkan penyakit ini. Nah, kenapa sih bisa sering terjadi pada anak-anak? Jadi, kalau anak-anak itu, dia itu sistem imunnya itu belum tumbuh sempurna seperti orang dewasa. Dan juga faktor lainnya itu di kepala kita itu kan ada kelenjar minyak ya. Nah, kelenjar minyaknya itu tuh menghasilkan adanya asam lemak. Nah, asam lemak ini itu berfungsi sebagai penghambat dari pertumbuhan jamur. Jadi, waktu kita bertambah usia, yaitu usia pubertas, nantinya kan kelenjar minyak kita itu akan bertambah banyak gitu kan jumlahnya. Makanya jarang ditemukan infeksi jamur ini pada usia di atas pubertas karena mereka itu sudah punya banyak asam lemak yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan jamur itu gitu. Mungkin bisa next slide. Oke, baik. Oke, di sini kita akan membahas tentang penyebab dari Tinea capitis. Nah, Tinea capitis tadi sudah dijelaskan di awal kalau dia itu infeksi yang disebabkan oleh jamur. Nah, ini mungkin nice to know aja, jenis jamur dermatofitnya itu ada Trichopiton yang bagian kiri, gambar kiri, dan Microsporum itu yang bagian kanan. Nah, Tinea capitis ini sering banget terjadi pada kulit yang berkeringat dan lembab. Nah, untuk relasinya dengan iklim yang ada di Indonesia yang tropis ini, antara iklim dan penyakit ini tuh ada hubungannya. Jadi jamur itu kan butuh tumbuh, dia butuh lingkungan tertentu untuk tumbuh. Nah, biasanya dia itu butuh lingkungan yang lembab. Makanya kita kalau sering beraktivitas, sering berkeringat di daerah yang panas seperti Indonesia ini, itu tuh akan membuat keadaan yang sempurna untuk pertumbuhan jamur. Dan apalagi di Indonesia ini kan kita masih banyak yang melihat rumah-rumah itu masih berdempetan. Nah, itu tuh juga akan mempermudah penyebaran dari jamur Tinea capitis ini gitu. Mungkin bisa next slide. Oke. Ini mungkin nice to know aja. Jadi untuk Tinea capitis itu ada 3 tipe. Yang pertama itu ada tipe gray patch ringworm. Jadi tipe gray patch ringworm ini itu tuh dia ada suatu daerah dia menyerupai lingkaran dan kemudian dia itu ada bintik-bintik berwarna abu-abu. Nah, biasanya untuk gray patch ringworm ini tuh disebabkan oleh Microsporum. Gejalanya itu biasanya sering ditemukan oleh anak-anak, di mana kalau anak-anak itu biasanya nanti terjadi bercak dengan bintik-bintik berwarna kemerahan yang nantinya itu bisa menjadi pucat dan bersisik, kemudian juga disertai rasa gatal. Nah, biasanya nantinya itu daerah tersebut itu akan mengalami suatu kebotakan. Nah, yang itu disebut sebagai alopecia gray patch gitu. Terus mungkin next slide. Oke, selanjutnya untuk tipe carrion. Nah, di sini kalau tipe carrion biasanya itu terjadi peradangan berat pada Tinea capitisnya. Dia itu nanti akan muncul pembengkakan seperti sarang lebah disertai gatal dan nyeri. Jadi seperti yang ada di gambar ini, dan nantinya itu tipe ini tuh akan menimbulkan jaringan parut pada kulit kepala kita. Nah, penyebab dari tipe carrion ini itu biasanya dari Microsporum canis dan Microsporum gypsum. Mungkin bisa next slide. Oke, selanjutnya untuk tipe black dot ringworm. Nah, di sini itu tipe ini biasanya itu ditandai dengan rambutnya itu mudah patah. Jadi tempat yang terkena black dot ringworm itu mudah patah. Jadi biasanya ini ujung kepalanya, ujung rambut pada kulit kepala itu akan ada tetap tertinggal di kulit kepala kita. Jadi yang tertinggal itu nantinya dia akan terbentuk seperti gambaran black dot. Jadi seperti gambaran titik-titik hitam nih seperti yang ada di gambar. Nanti dia itu ada titik-titik gitu di kepala kita. Nah, biasanya ini
untuk tipe ini disebabkan oleh Trichopiton tonsuran dan Trichopiton violaceum. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Fiona. Saya izin untuk melanjutkan mengenai tinea capitis. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai gejala klinis tinea capitis. Mungkin tadi sudah disebutkan kan tinea capitis itu seperti apa, tapi mungkin di sini kita akan mendalami lagi gitu bentuk dari tinea capitis gitu. Jadi nanti ke depannya bisa mengetahui, oh begini sih bentuknya kalau misalnya orang yang terkena tinea capitis. Nah, untuk yang pertama, gejalanya itu kulit kepalanya bersisik. Nah, bisa kita lihat ya di sebelah gambar sebelah kiri, dia ini ada kayak putih-putih, jadi dia tuh bersisik putih, atau kalau misalnya bahasa medisnya itu squama. Jadi squama itu kulit yang kepala yang bersisik putih gitu. Jadi kalau misalnya kita temukan gitu ada kulit kepala bersisik yang apalagi yang warnanya putih, nah itu diduga itu akan terkena tinea capitis. Nah, lalu selanjutnya itu ada pitak, di mana bisa kita lihat pada gambar pertama dan juga yang kedua, ini dua-duanya itu mengalami pitak di sebelah tengah, dan juga terjadi peradangan. Nah, di mana yang di sebelah kanan kita melihat kan kulit kepalanya itu berwarna merah. Kalian juga mengetahui kalau misalnya jika terjadi peradangan itu tuh pasti warna merah gitu. Misalnya tangan nih ada radang, jadi warna merah gitu. Jadi kalau misalnya kalian melihat gitu ada udah pitak, terus lalu kulit kepalanya bersisik, apalagi sisiknya warna putih, terus warnanya merah gitu. Nah itu bisa tanda-tanda bahayanya gejala klinis dari tinea capitis. Lalu juga akan terjadinya kebotakan yang meluas. Nah di mana mungkin pada awalnya kebotakannya itu cuma sedikit, misalnya sebelah kiri gitu, ataupun sebelah kanan. Nah, nanti lama-kelamaan kalau tinea capitis ini tidak ditindaklanjuti atau dibiarin gitu aja gitu, tanpa ada pengobatan ataupun ke dokter gitu. Nah, nanti kebotakan ini bisa meluas dan bisa jadi pitak seperti yang ada di gambar ini gitu. Lalu selanjutnya itu terdapat bentuk seboroid di kulit kepala. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu di kulit kepalanya itu ditandai dengan kulit yang bersisik dan rambut yang tidak terlihat. Seperti yang tadi di awal yang sudah dijelaskan oleh Fiona, bahwa rambut orang yang terkena tinea capitis itu mudah patah gitu. Jadi rambutnya itu nggak kuat, lalu juga kurang tebal. Jadi rambutnya itu bisa kita di gambar ini dia tuh tipis seperti tidak terlihat gitu. Jadi tinea capitis itu menyebabkan kulit kepala tadi bersisik dan juga rambut yang tidak sehat seperti udah patah dan juga rambutnya tipis gitu. Lalu selanjutnya terdapat pola pustula. Pustula itu gelembung cairan benjolan seperti itu tuh yang isinya cairan dan juga bernanah. Selain itu dia juga bergerak dalam satu lokasi ataupun bisa dapat menyebar. Seperti yang tadi udah disebutkan kan, dia tuh kebotakan aja bisa meluas, bisa menyebar gitu. Tadinya di satu titik bisa menyebar, meluas, bisa menjadi pitak. Pitaknya pitak gede gitu. Nah, apalagi nanti ada pustul atau ada nanah yang tadinya misalnya di lokasinya di sebelah kiri, kalau tidak ditindaklanjuti ataupun tidak diberi pengobatan, itu bisa meluas, dia bisa menyebar nanti bisa ke sebelah kanannya juga, atau sebelah belakang, sebelah depan, ataupun sebelah tengah gitu. Jadi memang tinea capitis ini perlu kalau misalnya ada gejala klinis ataupun ada tanda-tanda yang masih belum parah gitu, itu harus segera diobati. Nanti takutnya kedepannya kalau dibiarkan begitu saja itu tuh bisa menyebabkan keparahan karena dia itu menyebar tadinya di satu lokasi, dia bisa menyebar ke lokasi yang lebih jauh lagi dari lokasi awal. Lalu selanjutnya itu terdapat bintik hitam. Nah, bintik hitam ini masuk ke tipe yang tadi sudah disebutkan oleh Fiona, itu masuk ke tipe yang black dot. Nah, jadi di kulit kepalanya itu ada bintik-bintik hitam. Seperti yang di gambar ini bisa kelihatan kan, bintik-bintik hitam udah jelas banget itu. Itu bisa menandakan kerontokan rambut dari kulit kepala dan juga kulit kepalanya bersisik. Nah, memang tinea capitis ini pokoknya gejala klinisnya itu yang bisa kita aware itu kulit kepalanya bersisik, apalagi bersisiknya warnanya putih. Nah, itu udah tanda-tanda dari tinea capitis. Nah, gitu.
Lalu selain di kulit kepala, bisa juga nih gejala penyerta pembekakan kelenjar getah bening di bagian leher. Nah, jadi kalau misalnya bagian leher mengalami kayak pembekakan, terus kulit kepalanya kok ada sisiknya ya, apa sisiknya warna putih, ataupun nanti ada bintik-bintik hitam, terus kok rambutnya mudah patah gitu, itu bisa aja dicurigai itu tinea capitis dan segera bisa ke dokter untuk ditangani pengobatan gitu. Jangan dibiarkan karena dia dari lokasi yang satu bisa menyebar ke lokasi yang lebih jauh gitu. Dan juga disertai demam yang ringan gitu. Itu untuk gejala penyerta dari tinea capitis. Lalu selanjutnya pada kondisi yang lebih parah, di mana ya tadi pada kondisi lebih parah itu kondisi yang tidak diberikan pengobatan, dibiarkan begitu saja, itu bisa menyebabkan lebih parah. Yaitu dapat muncul krion atau koreng. Nih bisa kita lihat kan koreng hitam-hitam banyak, gede-gede pada pola kulit yang bersisik, yang melingkar dia, dan serta timbul pafus atau kerak kulit berwarna kuning dengan rambut yang kusut. Nah, tadi emang rambut orang tinea capitis itu tuh nggak sehat. Pertama kusut dan juga dia mudah patah gitu dan juga tipis. Baik, untuk selanjutnya mungkin rekan saya Ami bisa menjelaskan bagaimana cara penularan dari tinea capitis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi tinea capitis itu menular loh, teman-teman. Nah, apa saja sih cara penularan dari tinea capitis tersebut? Yang pertama itu dari manusia ke manusia. Yang kedua dari hewan ke manusia. Selanjutnya yang ketiga dari benda ke manusia. Nah, kalau dari manusia ke manusia, penularannya itu bisa terjadi secara kontak langsung gitu. Jadi kita secara tidak sengaja memegang kepala orang yang mengidap tinea capitis gitu. Jadi setelah kita memegang orang yang terinfeksi tinea capitis tersebut, kita memegang kepala kita sendiri, akhirnya menular gitu. Lalu sering kan anak kosan gitu tidur bersama temannya gitu, nginep di rumah temannya gitu. Lalu tidur dengan bantal yang sama gitu. Lalu itu juga bisa menular gitu dari kontak langsung tersebut. Nah, contoh jamur apa sih yang bisa dapat menyebar dengan cara ini? Nah, contohnya itu ada Trichopiton violaceum, lalu ada Microsporum audo ini, dan juga yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah dari hewan ke manusia. Nah, konsepnya sama seperti dari manusia ke manusia, bahwa penularan dari hewan ke manusia tersebut melalui dengan cara kontak langsung gitu. Kita memegang kepala hewan yang terinfeksi tinea capitis tersebut. Misalnya kita punya kucing, nah kita nggak tahu bahwa kucing kita itu mengidap tinea capitis gitu. Jadi kepalanya ada botak, lalu kita pegang dan ternyata menular gitu. Kita megang kepala kita sendiri, akhirnya tertular seperti itu. Selanjutnya bisa juga dari hewan ternak gitu. Nah, contoh dari jamur yang sering menyebar dengan cara ini yaitu dari kucing tersebut. Namanya itu ada Microsporum distortum. Lalu dari hewan ternak, contohnya Trichopiton verrucosum. Nah, ini nice to know aja ya nama-nama jamurnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dari benda ke manusia atau dari lingkungan ke manusia. Nah, jadi seorang yang mengidap tinea capitis tersebut kan biasanya memakai handuk ya. Lalu memakai handuk, handuknya dipakai orang lain. Memakai sisir, sisirnya dipakai orang lain. Lalu memakai topi, topinya dipakai orang lain. Nah, itu sebenarnya kita ya sebagai masyarakat umum itu harus lebih aware terhadap tinea capitis tersebut. Kita jangan pernah memakai barang-barang secara bersamaan dengan orang lain. Maupun si orangnya itu kita udah tahu mengidap tinea capitis ataupun tidak mengidap apapun. Jadi kita harus mencegah selalu gitu. Nah, jadi penularannya itu kan misalkan tadi memakai topi ya. Nah, jadi si jamurnya itu pindah ke dalam topinya. Jadi masih ada gitu di topinya. Lalu dipakai oleh orang lain. Nah, orang lain itu terinfeksi juga jamur tersebut. Nah, contoh dari jamur yang menginfeksi dengan cara ini, contohnya itu ada Microsporum gypsum dan Microsporum fulvum. Selanjutnya next slide. Nah, untuk tata laksana atau pengobatan tinea capitis itu ada apa aja sih?
Nah, jadi pengobatan untuk tinea capitis itu ada dua. Yang pertama dengan cara farmakologis, yaitu menggunakan obat-obatan, dan juga non-farmakologis dengan tidak menggunakan obat-obatan. Nah, yang pertama bisa diberikan cetirizine 10 mg 1 kali 1 hari selama 3 hari. Nah, cetirizine ini berfungsi sebagai antihistamin. Nah, antihistamin itu jadi untuk anti alergi atau menghilangkan gatalnya gitu. Nah, ini contoh obatnya ya, teman-teman bisa dilihat. Selanjutnya next slide. Nah, selanjutnya yang kedua ada ketoconazole 2%. Nah, di bawah ini ada sediaan yang krim dan yang shampoo. Jadi bisa dipilih mau krim atau shampoo atau dua-duanya digunakan juga boleh. Nah, jadi untuk yang shampoo ini biasanya digunakan saat keramas ya. Jadi 5 menit didiemin dulu baru dibilas gitu. Selanjutnya ini untuk yang krim tinggal dioleskan saja. Jadi ini anti topikal ya, topikal maksudnya. Jadi anti jamur topikal itu pemakaian luar gitu. Jadi untuk dioles, jadi pemakaian luar aja gitu. Selanjutnya next slide. Nah, selanjutnya ini adalah gold standarnya, pengobatan yang paling utamanya gitu dengan grisewulfin 500 mg 1 kali 1 hari sebagai anti jamur oral gitu. Jadi ini diminum ya, teman-teman. Oral ini artinya diminum. Nah, untuk sediaannya itu 500 gram. Selanjutnya, next slide. Nah, selain obat-obatan, ternyata nggak sampai di situ loh teman-teman. Jadi, pengobatan tinea capitis itu nggak cukup hanya dengan obat-obatan saja. Jadi, harus didukung dengan terapi non-farmakologisnya atau tidak menggunakan obat-obatan. Yang pertama, edukasi penderita dan keluarga penderita tentang penyakit tinea capitis. Bagaimana gejalanya, bagaimana penyebabnya, lalu bagaimana cara mengobatinya, seperti itu. Nah, jadi si keluarga dan si pasiennya ini juga harus diimbau gitu untuk selalu menjaga hygiene-nya. Jadi harus selalu menjaga lingkungannya agar tetap bersih, seperti mengganti sarung bantal atau jangan memakai barang-barang pribadi dengan orang lain gitu, dengan anggota keluarga yang lain gitu. Nah, selanjutnya si anggota keluarganya juga harus memberi motivasi gitu. Jadi si anggota keluarganya harus selalu mengingatkan bahwa minum obatnya jangan sampai telat, jangan sampai ada jeda gitu. Hal ini berperan untuk proses penyembuhan si penderita tersebut. Nah, kadang penderita tersebut juga butuh motivasi dari keluarga pasien untuk motivasi psikologisnya. Kadang yang menderita tinea capitis tersebut itu minder gitu karena rambutnya ada pitaknya gitu, takut bertemu teman-teman, takut bertemu keluarga, takut bertemu pacar, kan kayak gitu kan. Jadi peran keluarga ini sangat berpengaruh untuk penyembuhan pasien. Nah, selanjutnya pasien ini dihimbau untuk menghindari penyebab infeksi, seperti hewan yang terinfeksi. Nah, misalkan kalau kita sudah tahu bahwa hewan tersebut menderita tinea capitis, di kepalanya ada botak-botak, ada bercak keputihan, lalu ada kemerahan, bawa hewan tersebut ke dokter hewan gitu. Jadi harus dibasmi dulu nih si penyebabnya itu dari apa gitu, apakah dari hewan atau penggunaan sisir atau penggunaan topi, handuk, sarung bantal yang dipakai secara bersama-sama. Nah, kita harus tahu dulu, kalau bisa nih ya, kalau bisa untuk sisir rambut, sikat rambut, handuk, boneka, dan pakaian pasien itu dicuci berulang kali menggunakan air panas gitu. Jadi air panas sampai mendidih dicuci. Bila perlu dibuang saja gitu barang-barang yang terinfeksi tersebut biar enggak terinfeksi kepada orang lain lagi gitu. Selanjutnya, pasien diberitahukan bila rambut dapat tumbuh kembali secara perlahan dengan waktu yang cukup lama, yaitu 3-6 bulan. Jadi pas penderita ini diberitahukan gitu bahwa si rambutnya ini masih bisa tumbuh loh secara perlahan, masih bisa tumbuh dalam waktu 3-6 bulan. Jadi nggak perlu dicukur, nggak apa-apa, nggak perlu pakai topi, nggak apa-apa gitu. Nah, kecuali yang tipe carrion ini memang dia botaknya permanen gitu atau alopecia permanen. Mungkin next slide. Baik. Oke, aku izin untuk melanjutkan mengenai pencegahan dari tinea capitis. Nah, sebenarnya pencegahan tinea capitis itu sama aja sih, sama non-farmakologis
yang tadi sudah dijelaskan oleh Rahmi. Tapi mungkin di sini aku ingin menjelaskan lebih lagi mungkin ya. Yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan tangan. Kenapa? Karena kita juga kalau beraktivitas apa-apa kan kita megang sesuatu nih, pasti pakai tangan kan. Nah, kalau misalnya ada luka ataupun ada koreng di kulit kepala, terus kita nggak sengaja nih gatel, kita garuk, atau misalnya kita nggak sengaja gitu memegang tangan kita yang kebetulan ada luka ataupun ada koreng. Nah, itu kan nanti bisa terjadi infeksi. Nah, di mana nanti kalau bisa terjadi infeksi, bisa kita terkena tinea capitis. Nah, makanya itu untuk selalu menjaga kebersihan tangan, karena kita nggak ada yang tahu kan tangan yang di mana nanti ada benda yang kita sentuh itu, ataupun kulit kepala kita lagi luka, kita nggak sadar gitu kan, kita nggak cuci tangan, taunya keinfeksi. Nah, makanya itu selalu untuk menjaga kebersihan tangan. Lalu yang kedua yaitu mencuci kulit kepala secara rutin dengan sampo. Nah, ini nih emang udah wajib kali ya, karena memang kebersihan itu nomor satu, apalagi kalau kebersihan kepala pasti dengan sampo sih pastinya. Lalu selanjutnya tidak berbagi penggunaan benda secara bersama dengan orang lain. Nah, contohnya nih, sisir, topi, handuk. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya kalau kalian punya sisir ataupun topi, mungkin bisa diminimalisir ya, bersamaan penggunaannya gitu, karena kita nggak ada yang tahu kan teman kita siapa yang kena tinea capitis ataupun apa gitu kan, karena memang tinea capitis itu namanya penyakit kulit gitu, nggak semua orang mau terbuka sama orang lain gitu mengenai penyakitnya gitu kan. Nah, jadi kita nggak tahu nih teman kita kenapa enggak, taunya minjem dong sisir atau minjem dong topinya gitu, taunya dia kena tinea capitis, bisa lah kena, kita juga kena gitu. Jadi untuk mencegah terkena tinea capitis, kita tuh bisa dengan tidak berbagi penggunaan benda bersamaan sama teman kita atau sama keluarga gitu. Lalu yang keempat itu menghindari hewan yang terinfeksi. Nah, contohnya tadi seperti yang diomongin Rahmi, itu bisa kucing gitu. Kan kita juga nggak tahu sih hewan yang kita pegang, hewan yang kita dekati itu dia tuh keinfeksi suatu jamur atau enggak gitu. Jadi untuk mencegahnya kita menghindari hewan-hewan yang mungkin kelihatannya kok dia kayak tanda-tanda keinfeksi gitu. Jadi mungkin bisa dihindari gitu agar tidak terkena tinea capitis. Baik. Baik, selanjutnya saya terakhir, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Yang ditanyakan boleh raise hand ya, nanti aku tunjuk. Baik, dari Divya Ayunda Pramesti dari UGM, mungkin bisa di unmute ya untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Divya Ayunda Pramesti. Izin bertanya, jadi kan tadi udah dijelaskan ya mengenai tinea capitis itu seperti apa. Nah, misalnya kalau tinea capitis ini semakin lama tuh semakin nggak diobati, terus semakin parah. Nah, itu apakah tinea capitis sendiri ini bisa menyebabkan timbulnya penyakit lain seperti itu ya? Makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari Ami ataupun Rahmi mau menjawab duluan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk penyakit lain dari tinea capitis itu banyak ya. Jadi yang mirip-mirip itu sangat banyak yang di kepala. Jadi sampai bingung gitu gimana cara bedainnya kan. Nah, yang pertama itu ada alopecia areata. Nah, sebenarnya alopecia areata ini mirip banget sama tinea capitis karena dia ada kebotakan juga. Lalu si gejala klinisnya juga ada kemerahan. Hanya saja bedanya rambut-rambutnya itu tepinya nggak patah gitu kayak tinea capitis. Tapi masih mudah dicabut sih, tapi nggak patah. Lalu juga jarang ada sisik-sisik keputihan atau squama. Kemudian yang kedua itu ada pyoderma bakteri. Nah, pyoderma bakteri ini infeksi kulit karena bakteri Staphylococcus aureus atau Streptococcus
Pyogenesis. Nah, jadi ini nice to know aja ya nama bakterinya. Dan Pyoderma bakteri ini mirip banget klinisnya sama Tinea capitis. Jadi bedanya, cara bedainnya gimana? Cara bedanya itu dari pemeriksaan fisik, kayak tes alopecia atau tes kebotakan. Lalu dari pemeriksaan penunjang, nanti dilihat di pemeriksaan penunjang apakah si lukanya tersebut atau yang botak di kepala tersebut itu karena bakteri atau karena jamur gitu. Kalau misalkan karena jamur yaitu Pyoderma bakteri. Kalau karena jamur itu Tinea capitis. Kalau karena bakteri itu Pyoderma bakteri. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Mungkin aku bisa nambahin ya dari Ami tadi. Mungkin aku pengen nambahin ada penyakit lain yang sama nih dengan Tinea capitis. Nah, di sini kita itu ada dermatitis seboroik. Nah, jadi dermatitis seboroik itu juga merupakan gangguan kulit kepala. Dia itu juga menyebabkan kulit bersisik, berketombe. Tadi kan sama ya, kayak Tinea capitis itu menyebabkan kulit yang bersisik. Nah, kemudian juga dia ada membuat warna kemerahan pada kulit kepala. Nah, biasanya juga penyakit ini itu sering terjadi pada bayi dan orang dewasa. Nah, biasanya itu usianya 30 sampai 60 tahun kalau untuk yang orang dewasa. Nah, bedanya dengan Tinea capitis ini, kalau dermatitis seboroik umumnya itu tidak membuat rambut kita patah dan juga dia itu biasanya terjadi di dia itu tidak terjadi pada satu tempat aja. Beda tadi kayak Tinea capitis kan biasanya ada terjadinya itu di satu tempat saja gitu. Terus kemudian juga ada psoriasis. Di sini biasanya itu dia ditandai dengan gejala bercak merah, gatal dan juga bersisik. Nah, kalau penyakit ini tuh biasanya terjadi pada rentang usia 20 sampai 30 tahun dan 50 sampai 60 tahun. Tapi penyakit ini tuh biasanya nggak terjadi di kepala aja. Jadi psoriasis ini biasanya nyebar ke dahi, ke belakang leher, sampai ke bagian daerah sekitar telinga gitu. Mungkin bisa ditambahin teman aku kalau mau nambahin. Oke, aku izin menambahkan ya untuk DD-nya ataupun penyakit lain yang mungkin mirip-mirip sama Tinea capitis. Nah, itu salah satunya itu dermatitis atopik. Nah, di mana dermatitis atopik sama Tinea capitis itu ada yang sama. Tadi kan yang pertama-tama gitu kan, itu dia Tinea capitis ada kayak skoma. Skoma itu tadi yang aku udah omongin, dia tuh kulit bersisik yang warna putih-putih. Nah, itu tuh pada dermatitis atopik itu ada juga skoma pada fase anak. Nah, di mana dermatitis atopik itu pada fase anak ada skoma, terus ada hiperpigmentasi atau hiperpigmentasi itu kayak warna yang beda sama kulit. Itu tadi kan ada warna merah kan, merah itu tandanya peradangan. Nah, namun itu tuh bisa kita bedakan sama Tinea capitis sama dermatitis atopik itu bahwa kalau misalnya dermatitis atopik itu dia bisa menyebar, dia tuh bisa nggak hanya di kulit kepala, tapi bisa di pipi, bisa di leher, bisa di tangan gitu. Nah, sedangkan kalau Tinea capitis, Tinea kan itu banyak ya, banyak jenis-jenisnya. Nah, salah satunya Tinea capitis. Nah, kalau Tinea capitis itu udah jelas banget itu dia tuh di kulit kepala. Maka dari itu, kalau Tinea capitis itu hanya menyerang, maksudnya terjadi resinya tuh di kulit kepala. Kalau misalnya dermatitis atopik, dia itu bisa nggak hanya kulit kepala, tapi bisa di pipi, bisa di wajah, bisa di tangan, bisa di leher. Selanjutnya itu tadi Tinea capitis itu dia itu penyebabnya itu dari jamur. Nah, sedangkan dermatitis atopik ini dia tuh berhubungan erat dengan atopik ya, atau dia tuh hubungannya kalau ada rinitis alergi atau ada asma gitu. Nah, itu dia udah ada hubungannya nih. Oh, itu dermatitis atopik. Nah, sedangkan kalau Tinea capitis itu tuh dia berhubungan sama jamur penyebabnya. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Baik, mungkin tadi
yang pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh saya dan rekan saya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, untuk Rohayati Nufus dari Untirta bisa unmute untuk memberikan pertanyaannya. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Rohayati Nufus dari Untirta. Izin bertanya ya kepada teman-teman semuanya. Gimana sih kalau tinea capitis ini gejalanya itu semakin parah gitu? Komplikasi dari tinea capitis ini bagaimana? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rohayati Nufus yang sudah bertanya. Mungkin dari rekan saya, Ami ataupun Fiona yang ingin terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Baik, mungkin aku pengen nambahin pertama dulu ya. Oke, jadi yang pertama itu komplikasi apa sih yang bisa kita dapatkan dari tinea capitis ini? Jadi yang pertama itu ada carrion. Nah, jadi carrion ini maksudnya ini jadi pada kepala itu nanti akan timbul pengelupasan dan akan terjadi pembengkakan yang isinya itu nanti akan berupa seperti nanah. Nah, nanti nanahnya itu akan mengering dan akan menjadi tebal karena adanya pengerasan kulit pada kulit kepala itu. Nah, nantinya itu pengerasan itu akan menimbulkan kerak pada kulit kepala kita gitu. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin yang lainnya bisa nambahin. Baik, terima kasih Fiona. Mungkin Ami ingin menambahkan. Ya, jadi komplikasi lain dari tinea capitis itu bisa terjadi gangguan psikologis. Seperti yang aku udah sebutin tadi ya, bahwa si penderita tinea capitis ini biasanya minder soalnya kepalanya itu botak dan berkerak gitu. Biasanya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak biasanya itu diejek oleh temannya bahwa kepalanya itu pitak, jadi anaknya itu jadi minder, jadi nggak mau sekolah kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Jadi dukungan sosial ini sangat perlu ya agar si gangguan psikologis ini tidak muncul. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih Ami yang sudah menambahkan untuk menjawab pertanyaan. Nah, saya juga izin untuk menambahkan ya, komplikasi ataupun misalnya tinea capitis itu menambah parah gitu. Nah, itu salah satunya itu rambut rontok yang berlebihan. Tadi di awal saya sudah katakan ya bahwa gejala klinis ataupun tanda-tanda dari tinea capitis itu bisa mengalami kebotakan. Nah, di mana yang tadinya dia satu lesi, misal satu lokasi gitu di sebelah kiri ataupun kanan, dia bisa meluas. Nah, meluasnya itu bisa menyebabkan rambut rontok yang luar biasa dan bisa menyebabkan kebotakan yang permanen. Jadi nggak hanya pitak, kebotakan di tengah, dia bisa kebotakan di menyeluruh di kepala. Nah, itu tuh penyebabnya apa sih? Penyebabnya karena jamur atau yang organisme jamur penyebab tinea capitis itu dia tuh dapat menghancurkan rambut dan juga struktur kelenjar yang bernama pilosebaceous. Nah, di mana kalau misalnya jamur ini udah menghancurkan kelenjar yang ada di kulit kepala dan juga menghancurkan rambut, itu akan mengakibatkan rambutnya rontok. Tadi seperti yang sudah di awal, bahwa orang tinea capitis itu rambutnya itu nggak sehat, mudah patah, juga dia tipis. Nah, di mana yang tadi rambutnya itu mudah patah, lama-kelamaan kan jadi rontok luar biasa dan menyebabkan kebotakan. Dan juga bisa menyebabkan alopecia akibat jaringan parut. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Divya dan juga dari Rohayati. Terima kasih semuanya karena udah menyempatkan waktunya dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan di kontak person ini holivianawsh@gmail.com. Jadi mungkin itu aja tambahan dari aku. Makasih semuanya.